Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari, termasuk remaja pemuda. Apa kabarnya? Hari ini kita berada di hari Selasa, tanggal 24 Juli 2021 dan kita masih ada di masa perpanjangan PPKM. Dan di hari-hari belakangan ini rasa-rasanya keadaan kita tidak terlalu bagus ya Bapak Ibu. Banyak yang terpapar, banyak yang kembali ke rumah Tuhan. Tetapi kiranya Tuhan senantiasa hadir di dalam kehidupan kita, mendampingi dan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan, agar kita senantiasa diteguhkan, dihiburkan, dikuatkan oleh firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan yang penuh dengan cinta kasih. Tuhan yang sedang dan terus bekerja demi kebaikan kami. Hari ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami ingin mendengarkan suara kebenaran Tuhan yang meneguhkan kami, menghiburkan kami, menguatkan kami, dan mengajarkan kepada kami mengenai rancangan-rancangan Tuhan untuk kehidupan kami. Pimpinlah kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mau mengajak kita untuk membaca dari kitab Yesaya pasal 55 ayat 8 dan ayatnya yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Bapak Ibu, untuk bacaan ini saya beri judul Indahnya Rancangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di firman ini bahwa ada perbedaan antara rancangan kita dan rancangan Tuhan, antara jalan kita dan jalan Tuhan. Artinya jalan Tuhan belum tentu jalan kita. Rancangan Tuhan belum tentu rancangan kita. Dan jauhnya itu bisa seperti jauhnya jarak langit dan bumi, Bapak Ibu Saudara, begitu ya. Nah, saya teringat ketika membaca kisah ini, saya teringat kisahnya Maria dan Marta ketika saudara laki mereka Lazarus sakit. Maria dan Marta punya rancangan. Jadi ketika saudara lakinya ini sakit dan makin lama kondisinya makin jelek, mereka dua merancang, memutuskan untuk mengutus orang kepercayaan mereka untuk menemui Tuhan Yesus. Nah, betul orang kepercayaannya itu pergi menemui Tuhan Yesus. Maksud Maria dan Marta, rancangan mereka ini adalah kalau bisa Tuhan Yesus itu datang ke tempat mereka, ke rumah mereka, ke kota mereka, sebelum saudara lakinya ini meninggal. Jadi waktu dia parah-parahnya, mereka lihat kondisinya makin parah, mereka segera kirim utusan agar harapannya, dan itu saya katakan rancangan mereka, agar Tuhan Yesus bisa datang sebelum Lazarus meninggal. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan Yesus malah menunda kedatangan Tuhan Yesus ke rumah Maria dan Marta di mana Lazarus sedang sakit parah. Tuhan Yesus menunda. Jadi kita lihat rancangan Tuhan dan rancangan Maria dan Marta, bahkan orang terdekat Tuhan Yesus, berbeda sekali. Lalu dikatakan jalan Tuhan beda dengan jalan manusia. Di dalam kitab Yesaya ini berbicara tentang jalan Tuhan. Bapak Ibu, mungkin rancangan bangsa Israel pada waktu itu rancangan yang indah-indah. Hidup senang-senang, semaunya sendiri, ikut keinginan mereka. Padahal saat itu Tuhan merancang melalui Nabi Yesaya dan juga nanti dilanjutkan oleh Nabi Yeremia, Tuhan punya rancangan yang berbeda. Rancangan Tuhan itu pada waktu memang mengerikan Bapak Ibu. Kalau mereka tidak mengubah cara hidup mereka, maka Tuhan akan menghukum mereka. Dan kalau Tuhan menghukum mereka, mereka pasti menderita. Ya. Tetapi jalan Tuhan ini juga Bapak Ibu memang jauh sekali ya.
Tuhan itu ketika mau menolong, kadang-kadang Tuhan bisa menolong langsung gitu. Dan itu yang kita inginkan Bapak Ibu, jalan itu yang kita inginkan. Begitu kita doa, Tuhan kasih jalan keluar. Kita doa, Tuhan kasih jalan keluar. Tuhan menjawab doa kita sesuai dengan yang kita mau gitu. Tapi seringkali juga jalan Tuhan itu berbeda sekali. Kita minta A, ternyata bukan dapat A. Kita minta waktunya cepat, tapi sepertinya banyak sekali. Lika-liku tertunda ini dan itu. Memang jalan Tuhan berbeda. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam kitab Yeremia 29 ayat 11. Di situ Yeremia diperintahkan oleh Tuhan untuk wartakan, sampaikan khotbah ini kepada umat Israel. Yang berbunyi demikian salah satunya. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini jaminannya. Bapak Ibu, memang ada perbedaan antara rancangan kita dan rancangan Tuhan. Dan kadang-kadang kita berpikir rancangan kita paling oke, paling bagus untuk kita. Umpamanya kita rancangkan pernikahan anak kita, atau kita merancangkan pernikahan kita merancangkan pekerjaan-pekerjaan kita, usaha-usaha kita, kegiatan-kegiatan kita. Dan kita seringkali berpikir rancangan kita paling bagus. Tapi tidak demikian. Dikatakan bahwa rancangan kita betul bisa sangat berbeda dari rancangan Tuhan. Dan rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang terbaik. Rancangan damai sejahtera yang bisa saja sangat berbeda dari yang kita inginkan Bapak Ibu. Nah, Tuhan memberi jaminan bahwa kalau Tuhan membuat rancangan untuk kita umatnya, rancangan yang dia kerjakan itu adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan yang baik, rancangan yang indah, bukan rancangan yang menghancurkan, bukan rancangan yang mencelakakan. Meskipun pada waktu itu Tuhan sedang merancangkan untuk menghukum bangsa Israel, tapi bukan untuk menghancurkan mereka. Tetapi supaya bangsa Israel ini kembali ke jalan yang benar, supaya mereka memiliki masa depan yang lebih bagus yang Tuhan siapkan buat mereka. Bapak Ibu, barangkali di masa-masa pandemi ini kita punya banyak rancangan. Dan barangkali juga rancangan-rancangan kita hancur berantakan karena pandemi ini. Tetapi ingatlah, ada Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Ingatlah bahwa ada rancangan-rancangan Tuhan. Pertama-tama Bapak Ibu, marilah kita membawa rancangan kita di bawah rancangan Tuhan. Dan yang kedua, mari kita percaya kepada Tuhan. Bahwa rancangan Tuhan untuk hidup kita, keluarga kita, gereja kita, negara kita, itu adalah rancangan yang baik. Rancangan yang akan membawa damai dan sejahtera bagi kita. Meskipun barangkali kita masih berada di tengah-tengah situasi yang sangat tidak mengenakan. Bahkan barangkali sangat menyakitkan. Itu juga yang ada di dalam situasi Yesaya dan juga di dalam situasi zaman Yeremia. Situasinya tidak mengenakan. Tapi Tuhan sudah berjanji bahwa rancangannya yang saat ini ketika dirasakan oleh umat menyakitkan. Tetapi suatu saat umat akan lihat dan mengalami bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan terindah, rancangan terbaik. Tetap percaya pada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan menolong kita semua. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, kami hanya ciptaan-Mu dan memang kami punya rancangan untuk hidup kami, untuk keluarga kami, bahkan untuk negara kami. Tetapi Tuhan punya rancangan sendiri untuk kami, keluarga kami, masyarakat di sekitar kami, negara kami. Dan Tuhan, kami percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang paling indah dan paling baik. Sebab Tuhan yang berkuasa di surga dan di dunia, Tuhan tahu segala sesuatu yang terbaik bagi kami. Bahkan kami sendiri tidak tahu apa yang terbaik bagi kami. Ajarlah kami untuk tunduk kepada Tuhan. Ajarkanlah kami untuk membawa rancangan kami di bawah rancangan Tuhan. Ajarkanlah kami untuk percaya. Bahkan sekalipun jikalau saat ini kami masih bertanya-tanya tentang rancangan Tuhan. Bahkan barangkali
Ada di antara kami yang terluka hari-hari ini karena apa yang kami alami. Tetapi kiranya iman kepada Tuhan, iman bahwa Tuhan adalah Allah yang baik, yang senantiasa punya rancangan yang baik bagi kami, itu ada di dalam hati kami. Berdasarkan iman inilah kami hidup hari ini dan hari-hari mendatang. Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.